berikan kepada kami. Kalau kami ada sampai pada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan punya kepentingan atas kehidupan kami, dan kami harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kami pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan merupakan kekuatan, merupakan penuntun, merupakan penolong di saat kami jatuh dan lemah. Nah, oleh sebab itu, izinkanlah hamba-Mu berkata-kata dari pihak-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi bekal, bisa menjadi kekuatan yang baru untuk kami melangkah hari demi hari. Sebab kami tidak mampu dan tidak sanggup, kami tahu Tuhan pasti menyanggupkan kami dalam melewati setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi, membuat kami mengerti bahwa Tuhan peduli akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Ya, senang sekali bisa hadir di tempat ini. Ya, diberikan kesempatan untuk melayani secara khusus di Komisi Misi dan Penginjilan. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim pengembalaan Pintu Elok, BPJ, dan seluruh jemaat yang sangat antusias mendukung kami yang ada di penginjilan. Nah, perlu kita ketahui bahwa penginjilan ini dapat berjalan dengan baik bukan karena kemampuan dan kuat dan gagahnya kami, tetapi ada kerjasama kita. Ibu tidak bisa pergi ke penginjilan atau ke medan-medan yang telah ditentukan, tetapi apa yang Bapak Ibu berikan dan berikan hari ini, Tuhan yang akan memperhitungkannya. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Santap, Bapak Ibu. Saya pelayanan di Pos PI Kabar Baik Kecuku. Dulu belum ada nama gereja. Jadi puji Tuhan ada berapa anggota kami boleh hadir di tempat ini karena memang kami tidak ada ibadah dan kebetulan juga tidak jauh ke Cuku. Ya, sekali lagi saya persilahkan berdiri. Jadi kata Pak Pendeta tadi, Pak Rustam, karena saya takut sendiri karena ada yang mendukung gitu. Ya, silakan duduk. Pertama-tama kami melayani di tempat itu yang aktif hanya satu kakak saja, yaitu Pak Udus sekeluarga. Disitulah kami makan, disitulah kami tidur. Jadi berapa tahun kami bergumul supaya kami bisa membangun gereja, ya kan? Ya, bergumul, tapi belum juga ada jawabannya. Tapi pada akhirnya tahun 2022-2023, gereja itu sudah bisa kami tempati dan kami bisa beribadah di tempat itu. Jadi sebenarnya ada 5 kepala keluarga yang bisa hadir, tetapi kena ada halangan, ada yang sakit, dan juga ada yang tidak punya kendaraan, mereka tidak dapat hadir ke tempat ini. Ya, kenapa saya izinkan mereka bawa ke tempat ini? Pertama saya katakan, di sana kalau kita panas pasti akan dingin. Karena kenapa? Ruangannya berbeda. Jadi yang berdiri di depan, yang tadinya dingin sekarangnya panas. Nah, tidak tahu apa menjadi penyebab. Jadi doakan kami juga, kami belum memiliki rumah dinas gembala. Nah, belum memiliki rumah dinas gembala, kami juga ibadah ke rumah-rumah sebelumnya. Dan mereka inilah mereka yang setia. Walaupun kami 2-3 orang beribadah, mereka juga tetap datang, walaupun jalannya sangat becek antara Kecukuh dan Upah, tetapi saya melihat kerendahan hati, kalau orang sudah mau ibadah, kenapa saya harus menyerah? Jadi saya sudah pelayanan di situ berjalan ke 8 tahun, Pak. Nampak-nampaknya enggak bisa tergantikan. Ya, jadi bersyukur, walaupun sedikit, tetapi kalau orang sudah mau ibadah, rasanya senang. Walaupun kadang-kadang ada kekecewaan juga, Pak, Bapak Ibu. Kalau melihat jemaat tidak ibadah, saya ngobrol dengan istri. Apa salah saya sebenarnya? Ya kan? Kadang-kadang kami 4 orang saja ibadah. Tapi saya ingat firman Tuhan katakan 1-2 orang bersekutu dalam nama Tuhan, aku hadir di situ. Jadi doakanlah kami supaya kami bisa bertambah, Bapak Ibu. Saya sampaikan kepada jemaat, bagi bapak-bapak dan ibunya masih produktif, jangan sampai KB supaya kita bertambah.
Jadi bagaimana mungkin kami bisa bertambah kalau kami tidak mau menambah sendiri begitu. Ya kalau bisa perlu, kalau Bapak Gembala sebenarnya mau 5. Tapi apa boleh buat, pabriknya di stop, tapi kerja masih jalan terus begitu. Ya. Jadi yang berkeluarga sudah tahu loh. Jadi saya sampaikan kepada jemaat saya supaya nambahlah. Jangan nunggu orang nambah. Nah, ini jemaat kami yang saya bawa ke tempat ini, ya kan nanti kalau memang ada yang ngoling-ngoling, ya boleh sajalah. Selesai ibadah maksudnya. Nah, pada saat ini saya akan mengajak kita membuka guna firman Tuhan seperti yang telah diberikan tema yang akan kita pelajari pada saat ini, yaitu dewasa dalam menyikapi jawaban doa. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius. Kitab Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Mari kita buka. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 saya akan baca untuk kita. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku, ya Tuhan Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dewasa dalam menyikapi jawaban doa. Doa merupakan alat komunikasi kita yang tidak putus-putus. Kalau HP lebih penting, maka doa lebih penting daripada alat yang kita gunakan. Doa adalah harapan. Doa adalah keinginan. Supaya apa? Doa kita dijawab dan dikabul oleh Tuhan. Tidak ada yang hadir pada saat ini doanya tidak ingin dijawab oleh Tuhan. Termasuk keinginan pribadi, keinginan kelompok, keinginan keluarga. Doa merupakan harapan saya dan saudara bagi kita yang dewasa pada saat ini. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, bagaimana respon kita sebagai orang yang percaya atau orang yang dewasa di dalam Tuhan dalam menyikapi jawaban yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama yang kita akan pelajari yaitu seperti apakah orang yang dewasa dalam menyikapi jawaban doa. Yang pertama, memiliki keyakinan yang tidak menyerah. Memiliki keyakinan yang tidak menyerah. Kita tahu perempuan Kanaan, ya kan? Atau dalam versi Markus, perempuan dari Siropenesia yang termasuk wilayah Tirus dan Sidon datang untuk menemui Yesus. Apa tujuannya? Supaya anaknya boleh disembuhkan dari kerasukan setan. Ya kan? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dengan suara nyaring bahkan berteriak dia katakan, "Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku." Dia bukan berteriak, "Tuhan, tolong aku." Tetapi kemungkinan orang begitu banyak ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus sehingga dia harus berdoa, berseru, meminta supaya apa? Anaknya ingin disembuhkan dan dipulihkan. Tetapi pada kenyataannya yang dialami perempuan tersebut bukannya jawaban, tetapi penolakan yang tidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Pada ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi,
ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya meminta kepada Bapak Ibu di tempat ini, tidak mungkin Bapak Ibu tidak akan memberikan sesuatu kepada saya. Tetapi anehnya, bukankah firman Tuhan berkata di dalam Yeremia berkata demikian, berserulah kepadaku maka aku menjawab engkau. Tetapi dalam konteks ini perempuan ini, ketika dia meminta pertolongan, sama sekali seperti Tuhan cuek dan tidak peduli akan kehidupan dia. Karena kenapa? Karena dia bukan orang Israel. Karena dia apa? Bukan umat pilihan Allah. Karena dia digambarkan seperti anjing dikatakan. Pada ayat yang ke-24 dikatakan, jawab Yesus, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah perempuan tersebut hanya sampai pada titik tersebut? Dia tidak. Dia memiliki keyakinan akan ada yang namanya pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita percaya kita juga memiliki keyakinan apapun pergumulan yang kita alami pada saat ini. Kalau kita berseru kepada Tuhan, mungkin belum dijawab, pasti ada waktu Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pada saat itu kami bergumul dengan gereja, apakah doa itu hanya sekali atau 2 kali. Dan juga di tempat kita ini, kalau saya bisa berdiri di gedung yang istimewa pada saat ini, bukankah ini melalui sebuah proses? Kadang proses itu sangat menyakitkan. Dan pertama kali kami menancap gedung gereja, boleh tanya kepada saksi-saksi kami di tempat ini, jangankan mendapatkan tempat, mendapatkan tanah saja kami dipersulit, ya kan? Mendapatkan tanah dipersulit, tidak akan dijual. Kami sudah hubungi ke sana sini, sulit untuk kami mendapatnya. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada satupun yang bisa membatalkannya. Dan puji Tuhan kami bisa membangun ya gereja tersebut, ukurannya 8-12, ya cukuplah untuk kami walaupun tidak penuh. Dan juga kami bergumul Bapak Ibu, bergumul bagaimana dengan kondisi kami di tempat itu, tidak memiliki rumah dinas gembala. Kami hanya seberapa orang saja. Kalaupun kami kumpul 100.000 per kakak, berarti kami 5 orang atau 6 orang, hanya berapa? 600.000 rupiah. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami ada satu dari jemaat kami ngasih tanah kepada kami, ngasih tanah ke gereja 2 hektar. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di situ kami akan kerjakan. Kalau orang tidak dijamah, kalau orang tidak dewasa di dalam Tuhan, ya kan, tidak mengerti maksudnya Tuhan, tidak mungkin orang akan memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, milikilah keyakinan yang tidak pernah menyerah. Yang kedua, seperti apakah orang yang dewasa dalam menyikapi jawaban doa? Yang kedua, memiliki kesabaran dalam menanti jawaban Tuhan. Ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat, menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolong aku. Di situ ada tanda ya koma 2 ya. Artinya apa? Tuhan, tolong aku. Tidak ada lagi. Nah, di saat ada penolakan demi penolakan yang terjadi kepada seorang perempuan dari Sirofinesia atau perempuan Kanaan tersebut, walaupun Yesus menolak bertubi-tubi dengan bahasa, bahkan murid-muridnya terganggu, ia memiliki kesabaran dan menanti jawaban Tuhan. Walaupun beberapa kali ia ditolak, dia tidak pernah menyerah. Walaupun dia beberapa kali tidak dipedulikan Yesus, dia tidak pernah menyerah. Kedewasaan membutuhkan proses waktu, termasuk dalam menanti jawaban doa yang diberikan kepada kita. Dan pada ayat yang ke-26 saya lihat Bapak Ibu, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saya agak terkesan dengan pembacaan ini. Kenapa? Ketika orang meminta, kenapa tidak dijawab? Itu dalam persis saya.
Tetapi dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, Yesus berkata demikian, tidak baik memberikan roti ini kepada anjing, tetapi roti ini diperuntukkan bukan untuk kamu, tetapi roti ini diperuntukkan kepada umatku, orang Israel. Benarkah Yesus berkata sekejam itu? Bukankah Yesus sudah melukai hati perempuan tersebut? Seharusnya dia punya harapan untuk bisa disembuhkan. Tetapi pada kenyataannya, Yesus pun dalam teks ini, dia pun tidak menjawabnya. Kenapa dia tidak menjawabnya? Tentu ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada perempuan tersebut. Dia mengatakan seperti gambaran yang tidak baik. Kalau kita menyebut orang yang nama seorang sembarangan, kita pasti akan tersinggung. Kita pasti akan tidak suka dengan apa yang orang itu katakan kepada kita. Tetapi perempuan tersebut punya kerendahan hati. Dia tidak pernah menyerah. Bahkan dia memiliki keyakinan bahwa akan ada pertolongan Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Apakah perjuangan dia dalam menyampaikan permohonannya kepada Yesus sampai di tempat itu atau tidak? Dia tetap lanjut. Kata perempuan itu, ayat yang ke-27 berkata demikian. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya kan? Kalau memang berkat ini bukan milikku, tetapi setidaknya ada secercah harapan atau belik kasihan Yesus untuk memulihkan anak saya. Dan pada akhirnya ayat yang ke-28 kita melihat iman yang demikian yang diakui Yesus. Yang ketiga, seperti apakah orang Kristen yang dewasa dalam menyikapi jawaban doa? Yang ketiga, memiliki kerendahan hati yang sangat besar. Perempuan tersebut tidak menyerah dengan kondisi apapun yang dialami. Dikatakan binatang, oke. Dikatakan murid-muridnya tidak bagus, oke. Ada berbagai berbahasa kata-kata yang tidak cocok, tidak baik yang seharusnya diucapkan. Namun dia tetap lanjut dan berjuang, memperjuangkan kesembuhan dan pemulihan yang terjadi kepada anak-anaknya. Istilah anjing yang digunakan orang Yahudi kepada orang yang tidak percaya dalam bahasa aslinya adalah kuon. Kuon artinya anjing liar, bukan anjing peliharaan. Artinya bahwa perempuan Kanaan tersebut bukan orang Yahudi. Dia adalah orang yang tidak percaya, atau mungkin dia adalah penyembah Baal. Apakah Yesus setega itu Bapak Ibu? Dia mengatakan perempuan tersebut adalah perempuan anjing atau anjing liar. Tetapi Yesus tidak menggunakan kata anjing liar. Dia menggunakan kata kunarion. Kunarion artinya adalah anjing peliharaan. Anjing peliharaan tuannya. Ya kan? Atau anjing-anjing kecil. Ya kan? Yang berada di dalam keluarganya. Nah, setelah Yesus mengatakan demikian dan memperhalus lagi, Yesus pun tetap menolak. Yesus tidak memakai kata bahasa hati pada saat itu, tetapi dia memakai budaya yang dilakukan orang Yahudi. Tetapi pada akhirnya ada satu pujian yang menarik yang kita dapatkan dalam teks ini pada ayat yang ke-8. Maka kata Yesus menjawab, berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apakah sia-sia perjuangan dia? Perjuangannya tidak sia-sia. Walaupun melewati proses yang sangat panjang, dicuekkan dan tidak dipedulikan, namun Tuhan peduli akan kehidupan dia sebagai orang yang memperjuangkan keyakinannya. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kita pada pagi hari ini, sejauh mana kita sudah dewasa dalam menyikapi jawaban doa. Yang pertama, memiliki kerendahan hati. Yang kedua, milikilah
kesabaran di dalam hidup ini. Dan yang ketiga, miliki bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita. Apapun kondisi yang dialami, tidak mungkin Tuhan tidak peduli. Apalagi setiap minggu, setiap hari kita berjumpa dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, tidak mungkin tidak ada perubahan. Kalau kita tidak ada perubahan, kita berjumpa dengan siapa setiap hari minggu? Ya kan? Orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak mungkin suka marah, tidak mungkin suka mengata-ngatakan yang tidak-tidak, tetapi ada perubahan hidup di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kalau kami sudah belajar dari seorang perempuan dari Kanaan. Walaupun dia bukan orang yang dikenal pada zaman itu, tetapi karena kasih karunia Tuhan boleh menyelamatkan hidupnya dan anaknya pun disembuhkan. Kalau hari ini kami mendapatkan berbagai masalah, berbagai pergumulan yang sulit kami alami, sepertinya kami menantikan jawaban dan tidak menemukan. Tetapi Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Kami juga memiliki keyakinan, seberat apapun yang kami alami, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa, haleluya. Amin. Diserahkan kepada Bapak Gembala Sidang.